Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Betari Maulidana Stiti dalam acara podcast Ngabuburit Sesarengan Ngawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kudus. Di mana podcast ini merupakan sebuah tontonan persembahan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada yang membahas mengenai kepemiluan, pengawasan, ataupun hal-hal lain seputar Bawaslu. Di samping saya sudah ada salah satu koordinator divisi di Bawaslu Kabupaten Kudus, yaitu Koordif Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Beliau adalah Ibu Naili Faila Sofa. Selamat sore Bu Naili. Selamat sore Mbak Vita. Hari ini puasa Bu? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa. Ya. Semoga lancar-lancar puasanya ya Bu. Begitu juga sahabat Bawaslu dimanapun berada, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga ibadah puasa kali ini diberikan kemudahan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik Bu, sore ini sembari menunggu waktu berbuka puasa, kita memiliki suguhan baru ya Bu, yaitu ngabuburit ya Bu, ngabuburit sesarengan ngawasi. Nah, ngabuburit ini, podcast ngabuburit ini kurang lebih akan tayang sebanyak 5 kali ya Bu, yaitu pada tanggal kemarin 5 Maret, tanggal 10 Maret, tanggal 12, 13, dan 17 Maret. Maka dari itu sahabat Bawaslu jangan pernah tinggalkan atau pantengin terus sosial media Bawaslu Kabupaten Kudus, baik itu Instagram, YouTube maupun Facebook ya Bu. Oke, podcast kali ini mungkin kita akan flashback mengenai pengawasan penyusunan daftar pemilih, sekaligus mungkin sedikit membedah buku oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ya Bu, yang ditulis oleh beberapa anggota serta staf mungkin yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Tengah gitu. Oke. Untuk buku dari tulisan dari Bu Nelly ini mungkin judulnya apa Bu, dan bisa ditemukan di halaman berapa? Oke, terima kasih Mbak Vita. Izin menyapa teman-teman Bawaslu Kabupaten Kudus dimanapun berada yang sedang menjalankan ibadah puasa. Halo sahabat Bawaslu Kabupaten Kudus dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman, untuk sahabat Bawaslu Kabupaten Kudus. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Pada podcast kali ini, sesuai dengan yang Mbak Beta tadi sampaikan, kita akan membahas tentang bedah buku. Bedah buku kali ini, kalau yang kemarin ini adalah Asa dari Desa, buku kompilasi dari Bawaslu Provinsi yang disusun oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang jalan panjang, begitu Mbak Betang ya. Judul atau tajuk jalan panjang yang disematkan atau yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi ini juga merupakan kompilasi tulisan dari Bawaslu Kabupaten Kota 35 di Provinsi Jawa Tengah. Kenapa dinamakan jalan panjang? Ini saya cerita sedikit, tidak apa-apa ya Mbak Beta? Ya. Ini jalan panjang, buku jalan panjang ini banyak mengkisahkan tentang dinamika penyusunan daftar pemilih, begitu. Karena penyusunan daftar pemilih ini apa istilahnya itu panjang. Ya, tahapannya panjang sehingga oleh Bawaslu Provinsi tepat kiranya untuk diberikan judul jalan panjang. Nah, begitu. Dari kami Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri berkontribusi memberikan artikel atau memberikan tulisannya di buku jalan panjang ini ada di halaman 168. Mengangkat subjudul begitu, judulnya adalah Peran Bawaslu Kabupaten Kudus dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih ini pemilu 2024 Mbak Vitam. Jadi di buku ini nanti akan ada banyak bicara soal penyusunan daftar pemilih dan pengawasannya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus. Berarti kurang lebih berisi mengenai hasil-hasil pengawasan selama tahapan
penyusunan daftar pemilih gitu ya Bu ya, karena betul. masa tahapan tersebut tahapannya panjang begitu ya, betul. Oke, kembali ke tulisannya Bu Naili. Ya. Amanat undang-undang yang apa Bu yang menjadi dasar Bawaslu untuk mungkin mengawasi atau memastikan hak-hak warga negara Indonesia agar dapat tercantum di dalam daftar pemilih itu. Oke. Terima kasih. Ya, memang di dalam tulisan ini ya, kami penulis Bawaslu Kabupaten Kudus ini dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih ini memang harus ada dasar hukumnya. UU nomor 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 34 ini menyebutkan bahwa warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau lebih sudah kawin atau dan sudah pernah kawin, ya, sudah pernah kawin. Kemudian lebih lanjut diatur di pasal 198 dan kemudian pasal-pasal yang lainnya. Ini juga menyebutkan untuk pemutakhiran data pemilih ini memastikan Bawaslu Kabupaten Kudus ini mengawasi. Di samping itu di Perbawaslu juga diatur, ya, di Perbawaslu 4 tahun 2023 mengamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten Kudus untuk melakukan pengawasan pemutakhiran data. Nah, ini beberapa dasar yang membuat Bawaslu Kabupaten Kudus diberikan amanah untuk melakukan pengawasan berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih. Begitu Mbak Beta. Untuk dasar hukumnya ini juga di dalam buku, ya, diterangkan di alinea awal sampai dengan alinea keempat, terus kemudian di alinea kelima juga disinggung untuk dasar hukum dan pasal-pasal terkait dengan penyusunan daftar pemilih. Berarti kan setiap warga negara itu dipastikan oleh Bawaslu ya Bu memiliki hak konstitusional gitu ya Bu yang sudah tercantum di dalam UUD 45 dalam pasal 36 gitu ya Bu. Oh ya. Dan serta tambahan lagi tadi dasar-dasar hukum yang mendukung seperti Perbawaslu, undang-undang seperti itu gitu. Ya, betul. Oke. Untuk selanjutnya mekanisme pengawasannya mungkin Bu yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap tahapan ini seperti apa? Oke. Penyusunan atau mekanisme pengawasan diatur dalam Perbawaslu nomor 4 tahun 2023 ini, ya, tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Ini menyebutkan di pasal 2 ayat 1 bahwa Bawaslu, ya, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kota, saya sebut begitu, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman ini DPS HP, terus kemudian penetapannya. Dan di pasal yang lain, di pasal 2 ayat 1 ini, menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan penyusunan, ya, ini mulai dari pembentukan pantarlih, coklit, terus kemudian penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus, penyusunan DPK, ada daftar pemilih presiden dan wakil presiden dan penggunaan sistem informasi Sidali ini juga diatur di Perbawaslu begitu. Jadi memang untuk mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus ini harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Perbawaslu 4 ya, tahun 2023. Oke, mungkin dalam pengawasan ini tuh tidak serta-merta Bu mengawasi hasilnya begitu ya Bu. Jadi mengawasi proses dari awal dari pembentukan pantarlih gitu ya Bu, sampai dengan terakhir penetapan DPT. Betul. Oke. Mungkin dari serangkaian tahapan penyusunan daftar pemilih ini Bu, ini kan ada tahapan-tahapan lainnya juga nggih Bu. Terus tidak mungkin atau bisa jadi ini kan mungkin ada pelanggaran atau kerawanan-kerawanan dalam tahapan ini tuh seperti apa? Oke. Untuk
menerjemahkan Perbawaslu 4 tahun 2023 dalam teknik-teknik pengawasan, ya. Ini Bawaslu Kabupaten Kudus yang pertama ini melakukan pencegahan. Pencegahan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Penyusunan daftar pemilih ini diantaranya dengan membuat peta kerawanan. Terus kemudian ada penerbitan surat keputusan apabila memang diperlukan, dan kemudian ada surat instruksi, surat edaran, kemudian penentuan fokus pengawasan, dan penyusunan alat kerja pengawasan. Juga tak kalah pentingnya adalah koordinasi dan konsolidasi antar pemangku, ya, atau stakeholder terkait, sehingga nanti untuk pencegahan ini dapat dilakukan secara optimal. Di samping itu juga pembentukan posko, ya, posko aduan masyarakat. Terus ada pengawasan melekat. Jadi pada saat pengawasan setiap proses dari tahapan penyusunan daftar pemilih ini, Bawaslu Kabupaten Kudus beserta jajarannya, termasuk dalam hal ini adalah ad hoc, baik itu Panwaslu Kecamatan, terus kemudian desa, maupun sampai dengan pengawas TPS ini serta merta melakukan pengawasan melekat. Nah, ini juga sebagai upaya untuk menjalankan amanah sesuai dengan mekanisme pengawasan yang telah diatur di dalam undang-undang. Terus kemudian kegiatan pengawasan partisipatif. Kegiatan pengawasan partisipatif ini tentunya melibatkan banyak masyarakat atau masyarakat secara umum untuk ikut terlibat dalam bentuk pengawasan tahapan pemutakhiran ini, misalkan dengan informasi awal, memberikan informasi awal kepada Bawaslu Kabupaten Kudus, misalnya tentang si A yang belum dicoklit, atau kemudian si B yang belum masuk dalam daftar pemilih padahal sudah mempunyai hak untuk memilih. Nah, misalkan seperti itu memang butuh masukan-masukan juga dari masyarakat. Terus kemudian juga penting adalah tindak lanjut dari pengawasan itu sendiri. Nah, begitu Mbak Pita untuk mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus. Jadi lebih ke yang sudah dijelaskan Bu Naili tadi, strategi pengawasannya gitu, membentuk peta kerawanan, terus kemudian membuka posko, koordinasi antar jenjang baik Bawaslu dengan KPU, Panwaslu dengan PPK, kemudian PPKD dengan setingkatnya, seperti itu gitu. Kemudian apa sih Bu yang mungkin membedakan daftar pemilih itu mungkin yang memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat? Misalkan adik saya ini sudah masuk MS atau TMS gitu. Oh iya, memang ada syarat-syarat dalam artian untuk memenuhi syarat menjadi pemilih, ya, untuk memenuhi syarat untuk menjadi pemilih itu kita memang kawal Bawaslu Kabupaten Kudus melakukan pengawasan ketat. Artinya seseorang yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini harus masuk dalam daftar pemilih, begitu. Di Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri ini banyak di lapangan ditemui beberapa yang memang seperti yang seharusnya masuk dalam daftar pemilih, tetapi yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar pemilih, atau sebaliknya, yang seharusnya tidak masuk dalam daftar pemilih ternyata masuk di daftar pemilih. Ini salah satu contoh ketika melakukan pengawasan di Kabupaten Kudus sendiri ini ada ditemukan orang yang sudah meninggal tetapi di daftar pemilih namanya masih tetap ada, seperti itu. Atau lagi ada kasus sudah berusia 17 tahun, sudah memiliki hak pilih tetapi namanya tidak tercantum di dalam daftar pemilih. Permasalahan-permasalahan seperti ini tentu Bawaslu Kabupaten Kudus melakukan pengawasan. Kemudian ada masalah seperti
warga masyarakat misalkan yang sebelumnya masuk dalam anggota TNI atau Polri tetapi sudah pensiun yang seharusnya bisa masuk ke dalam daftar pemilih tetapi yang bersangkutan ternyata belum masuk. Nah, ini juga menjadi titik-titik rawan, peta-peta kerawanan yang Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri melakukan pengawasan yang menjadi sangat ketat begitu sehingga nanti ke depan untuk pemilih-pemilih yang memang seharusnya masuk dalam daftar pemilih bisa masuk dalam daftar pemilih dan yang tidak mempunyai hak pilih itu ya tidak masuk dalam daftar pemilih begitu. Oke. Mungkin dari pelaksanaan tahapan ini pelaksanaannya seperti apa Bu? Apakah tertib sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku ataukah ada ditemukan mungkin pelanggaran ataupun pelanggaran administrasi ataupun bagaimana Bu waktu saat pelaksanaan? Oke. Karena pada saat pelaksanaan memang karena ini penyusunan daftar pemilih ini kalau masyarakat ya netizen ini kadang memplesetkan istilahnya sesuai dengan ini kadang di buku jalan panjang ini dari Bawaslu RI juga sempat menyinggung ada beberapa yang memaknainya atau menyebut singkatannya ini dengan daftar permasalahan tetap. Oh iya. Karena apa? Ya, memang itu. Karena daftar penyusunan daftar pemilih ini dari pemilu ke pemilu, dari setiap helatan pemilihan, baik itu pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah itu selalu ada permasalahan yang tetap, selalu ada perbaikan. Ya, kadang itu namanya sudah dicoret, tetapi kembali muncul, kembali muncul di daftar pemilih yang selanjutnya lah. Misalkan seperti itu. Lah ini kan menjadi PR tersendiri karena terkadang ada masyarakat yang secara administratif itu tidak sadar untuk mengurus pembaruan identitas administrasinya. Ya, jadi misalkan pengurusan surat kematian atau pengurusan KTP, itu masih ada yang kurang sadar untuk mengurus administrasi kependudukan. Nah, hal ini juga tentu akan sangat berdampak pada hasil dari nanti daftar pemilih tetapnya sendiri. Karena memang kesadaran masyarakat untuk mengurus secara administrasi data dirinya ini penting. Sehingga nanti memudahkan dari teman-teman penyelenggara ini untuk update atau untuk pendataan sendiri, pendataan daftar pemilih ini sendiri. Oke, sudah dijelaskan oleh Bu Naili tadi mengenai barangkali MS-MS yang sering terjadi nggak Bu? Ya. Untuk Bu, mungkin rangkaian dari tahapan ini Bu, seperti ada penyusunan daftar pemilih sementara ataupun penetapan ataupun dan lain sebagainya, untuk barangkali rangkaian tahapan ini seperti apa Bu? Oke, terima kasih Mbak Pita. Ini dijelaskan untuk penyusunan mulai dari daftar pemilih sementara, kemudian nanti ada daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP, terus kemudian nanti tentunya melalui rapat pleno, baik itu mulai dari di tingkat desa, terus kemudian masuk ke kecamatan, tingkat kecamatan, kemudian ke tingkat kabupaten secara berjenjang. Ini memastikan Bawaslu Kabupaten Kudus memastikan bahwa rapat pleno tersebut ya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan kalau desa nanti ya pengawasan oleh teman-teman dari Panwaslu desa, terus kemudian kecamatan juga dengan kecamatan begitu sampai dengan di kabupaten. Penyusunan
DPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten, ini Bawaslu Kabupaten Kudus memastikan penyusunan ini, penyusunan DPS ini dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan formulir model A daftar perubahan pemilih hasil dari rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran data pemilih di tingkat PPK. Nah, ini secara garis besarnya ini, secara garis besarnya yang Bawaslu Kabupaten Kudus lakukan itu secara berjenjang seperti itu. Terus kemudian diplenokan begitu, diplenokan, terus diturunkan kembali, diturunkan kembali DPS HP ini diturunkan kembali, terus kemudian berdasarkan pencermatan pengawasan terhadap DPS ini di 9 kecamatan Bawaslu Kabupaten Kudus ini juga menemukan kalau di pemilu 2024 ini karena buku jalan panjang ini penyusunannya basic on-nya itu pemilu 2024 ini kita kemarin ada beberapa temuan di lapangan, istilahnya seperti itu. Nah, temuan ini ada yang karena meninggal dunia, ada yang pemilih TNI, ya, ada 11 orang. Ini ada semuanya di halaman 175. Nanti teman-teman sahabat Bawaslu Kabupaten Kudus kalau membaca ini untuk data pemilih TMS begitu. Dari temuan Bawaslu Kabupaten Kudus ini bisa dibaca di halaman 175 begitu Mbak Petra. Itu secara global saja saya sampaikan, nanti biar teman-teman Bawaslu, sahabat Bawaslu buka buku sendiri, buka buku sendiri begitu. Oke, terima kasih Bu Nelly. Mungkin sedikit Bu, dari pengawasan ini sebelum dilakukan pengawasan kan mungkin ada pencegahan-pencegahan Bu. Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus dalam tahapan penyusunan daftar pemilih ini seperti apa? Jadi untuk mungkin pencegahan ada imbauan atau surat-surat yang lain. Betul. Jadi untuk selama pemilu 2024 kemarin dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih ini, Bawaslu Kabupaten Kudus setidaknya melakukan 31 kali upaya pencegahan. Nah, begitu. Upaya pencegahan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus? Ini diantaranya adalah dengan lisan, ya, ada yang berbentuk lisan melalui rapat koordinasi pemutakhiran daftar pemilih dengan KPU, ya. Terus kemudian ini juga kan berkali-kali begitu ya Mbak Tirta, ya, tidak hanya satu kali. Terus kemudian melakukan pencegahan dalam bentuk yang lisan juga pada saat rapat koordinasi potensi TPS lokasi khusus. Jadi untuk di TPS lokasi khusus ini daftar pemilihnya ini seperti apa, ini juga Bawaslu Kabupaten hadir dalam rapat koordinasi dan kemudian memberikan saran-saran begitu. Terus kemudian sinkronisasi pada saat rapat koordinasi sinkronisasi data hasil restrukturisasi TPS pemilu 2024 ini juga Bawaslu Kabupaten Kudus menyampaikan pencegahan secara lisan. Terus kemudian dari teman-teman kami di jajaran ad hoc seperti di Panwaslu Kecamatan Gebog sendiri ini melakukan pencegahan tertulis begitu sebagai saran perbaikan yang disampaikan setingkat yaitu ke PPK. Nah ini ada banyak ya, di buku sudah juga dipaparkan begitu, ada di halaman 176 sampai dengan 178. Ini ada banyak upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus dalam pemutakhiran atau penyusunan daftar pemilih ini sendiri. Begitu Mbak Beta.
cukup banyak ya Bu, tulisan Bu Naili ini yang dimuat gitu, baik dari proses, tahapan, hasil-hasil pengawasan gitu ya Bu. Mungkin sahabat Bawaslu bisa membaca lebih lengkapnya baik hasil pengawasan ataupun bagaimana tahapan proses penyusunan daftar pemilih ini ya Bu pada pemilu itu bisa dibaca melalui tulisan Bu Naili di buku Jalan Panjang ya Bu. Mungkin buku ini bisa dibaca sahabat Bawaslu, bisa didapatkan melalui perpustakaan digital ya Bu, perpustakaan digital Bawaslu. Jadi sahabat Bawaslu bisa mengakses buku ini dapat melalui handphone sahabat Bawaslu masing-masing. Mungkin apakah ada dinamika Bu waktu semasa tahapan tersebut atau aman-aman saja atau? Oh iya, terima kasih. Pada dasarnya, guys, secara garis besar, untuk penyusunan daftar pemilih, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri ini berjalan dengan baik dan lancar. Memang ada dinamika-dinamika yang ditemui di masyarakat atau di lapangan, tetapi semuanya baik saran perbaikan ataupun kemudian surat keputusan, terus kemudian kerjasama dengan stakeholder, dengan Dukcapil yang memang Bawaslu Kabupaten Kudus ini banyak bersentuhan dengan Dukcapil karena memang pada penyusunan daftar pemilih ini banyak data-data kan yang kemudian kita harus cross check atau bekerja sama dengan Dukcapil. Ini alhamdulillah semua kerjasama ini berjalan dengan baik dan dengan masyarakat juga. Informasi-informasi yang kami dapatkan dari masyarakat sebagai ikhtiar pengawasan kita tindak lanjuti dan kemudian kita berikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten ataupun jajaran ke bawahnya, dalam hal ini Panwascam ke PPK, ini kemudian ditindaklanjuti dengan sangat baik oleh teman penyelenggara dari KPU, sehingga sinergi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus bersama dengan stakeholder ini berjalan dengan baik, sehingga memang hasil akhirnya ini penentuan daftar pemilih tetap ini memang sesuai dengan yang kita harapkan semua. Begitu Mbak Veta. Ya, sesuai dengan harapannya aman-aman saja, tidak ada permasalahan yang sangat berarti nggak Bu, cukup diselesaikan secara bersama-sama dengan KPU seperti itu nggak Bu, selaku lembaga yang menyusun daftar pemilih ini. Oh ya, karena kalau selama penyusunan daftar pemilih ini yang jalannya memang panjang begitu sesuai judul buku, ini memang harus masukan-masukan dari masyarakat itu harus kita sampaikan ke KPU. Ya, daftar permasalahan yang sering terjadi begitu di Kabupaten Kudus sendiri ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada pemilih yang seharusnya sudah masuk di daftar pemilih, misal yang sudah kawin tetapi belum masuk di daftar pemilih, atau yang meninggal dunia tetapi namanya masih di dalam daftar pemilih, terus kemudian yang alih status dari TNI menjadi warga sipil, kemudian yang warga sipil menjadi TNI, terus kemudian fokus di warga-warga pinggiran ini menjadi fokus pengawasan juga, apakah mereka sudah masuk di dalam daftar pemilih. Nah, ini dinamika permasalahan-permasalahan seperti ini yang memang banyak muncul di Kabupaten Kudus sendiri ini berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih. Tetapi bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kudus ini ketika kami sampaikan kepada KPU melalui baik itu saran perbaikan ataupun secara lisan, segera KPU merespon dan ditindaklanjuti dengan baik, begitu. Sehingga memang sinergi ini perlu begitu untuk penyusunan daftar pemilih. Oke. Mungkin untuk
podcast ngabuburit ini kita cukup ya Bu, karena sudah cukup dibahas tadi oleh oleh Bu Naili mengenai tahapan-tahapan penyusunan daftar pemilih ini seperti apa, hasil pengawasannya seperti apa, kemudian untuk permasalahan-permasalahannya seperti apa. Dan sahabat Bawaslu jangan lupa untuk membaca buku Jalan Panjang ya Bu, oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang kemudian dicetak oleh Bawaslu RI, bisa didapatkan di perpustakaan digital Bawaslu. Oke, mungkin sebelum ditutup ada sedikit pantun nih. Boleh, monggo. Buah nangka, buah markisa. Cakep. Rasanya enak ditambah perasa. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.